Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani. Mudah-mudahan sahabat tani di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, setelah tadi kita update perkembangan padi Cibatu, hari ini kita upload 2 video sahabat tani ya. Dan yang kedua kita kembali update padi AGT 303, kemudian Zizania dan Primagol di lahan sebelah Cibatu. Nah, untuk padi AGT 303 kita akan lihat perkembangannya setelah kita lakukan 3-4 kali, saya lupa ya, penyemprotan pupuk daun gandasil D ya sahabat tani, kemudian ditambah dengan Ultradap, Silika dan Honeymoon ya sahabat tani. Nah, ini gandasil D ini udah mau habis, kemudian Ultradap ini juga sudah mau habis, dan rencananya saya akan hentikan nanti penyemprotan di usia kurang lebih ya 27 atau 28 ya sahabat tani ya. Sekali lagi kita lakukan penyemprotan zat perangsang tumbuh atau pupuk daun Ultradap serta gandasil D di lahan AGT 303 Zizania dan Primagol. Nah, kembali sahabat tani ya yang kemarin menanam padi AGT dan yang akan menanam padi AGT, kalau ada informasi yang lebih bagus lagi ya monggo, karena sasaran saya adalah untuk padi ini bagaimana memperbanyak anakan. Nah, kita akan lihat ya di peta ini ya, di bawah sumur juga, di bawahnya juga AGT. Kalau kita lihat untuk di Jarwo, alhamdulillah anakannya kalau saya amati dari perkembangan AGT yang sudah sering saya tanam di usia kurang lebih saat ini tanggal 29 dan kemarin kita tanam pada tanggal 9, usia 20 hari, alhamdulillah anakannya sudah lumayan cukup banyak sahabat tani ya. Ini masih fase vegetatif, masih artinya proses membuat anak, dan kita lihat sekarang sudah mulai rapat ya. Perkembangannya memang ada perbedaan dibandingkan dengan padi yang tidak disemprot dengan pupuk daun gandasil D, Ultradap, Forsil dan Honeymoon ya sahabat tani ya. Jadi seperti ini perkembangannya. Nah, kita coba akan berjalan di pematang ini ya sahabat tani ya, apakah juga di bawah sumur ini beda atau tidak. Nah, seperti ini sahabat tani ya, di perkembangannya memang menurut saya musim ini, karena ya kita tanam pada saat ketemu mongso sahabat tani ya, artinya musimnya pas untuk gadur. Kalau kemarin saya bilang bahwa petani ini, kalau orang Jawa mengenal istilah mongso, kalau bisa tanam jangan di bulan 4 ya. Kalau bisa sahabat tani ya, usahakan lewat bulan 4 atau awal bulan 5, dan insya Allah kalau di awal bulan 5 semua padi, petani pemula menanam padi pun tanpa perlakuan khusus insya Allah perkembangannya bagus. Tapi kalau di bulan 4 ini juga banyak masalah ya sahabat tani. Nah, ini seperti ini sahabat tani ya. Ini anakannya juga lumayan sudah banyak, dan kita di pinggir, kalau tadi di tengah. Kita nanti akan hitung pH. Nah, ini sudah ya, mudah-mudahan ini bisa tembus di atas 25 batang per rumpun sahabat tani ya. Ini seperti ini. Nah, jadi kalau saya tanam padi AGT ini di Lampung kok saya untuk bisa melebihi 25 ini susah.
Di kemarin ada saran dari sahabat tani yang berhasil untuk menanam padi AGT, disemprot dengan Gandasil D, Ultradap, kemudian zat perangsang akar, termasuk bahan aktif yang mengandung silika. Ya, ini bisa di Ambisen atau di Forsil ya, salah satunya Ambisen. Nah, untuk sementara untuk MT ini karena kita sudah spray dengan Incipio, alhamdulillah kelihatan padinya landung-landung, malainya landung. Ya, salah satu mungkin dampak dari penyemprotan pupuk daun dan Gandasil D, Ultradap, Honeymoon dan Forsil ini adalah daunnya jadi melur-melur. Ya, tidak magak lah, istilah bahasa Jawa magak itu apa ya, berdiri tegak. Nah, seperti ini sahabat tani ya. Jadi memang ada efek dari pemupukan pupuk daun secara berkala dan rutin. Saya semprotkan 3 hari sekali, aturannya sebenarnya 5 hari sekali, tapi nggak apa-apa. Nah, ini untuk AGT 303 sahabat tani ya. Kita lihat sekarang yang untuk Zizania di atasnya. Nah, sekarang kita lihat yang ini Zizania sahabat tani ya. Zizania yang bawah. Nah, ini padi AGT. Kita akan coba lihat pH tanah ya, pH tanah. Nah, kita buktikan pH tanahnya. pH tanahnya di lahan ini 6,5 sahabat tani ya. Ya, lumayan cukup bagus ya pH tanah, tapi kalau tadi saya ukur lebih bagus yang di bawah, sehingga saya lihat perkembangan padi Zizania ini memang dibandingkan dengan AGT ini lebih bagus AGT, karena kelihatan Zizania ini daunnya, batangnya lebih tegak berdiri ya. Dan kalau kita lihat anakannya pelakuan sama, sementara anakannya kok masih banyak AGT sahabat tani ya. Kita lihat, nah sementara masih banyak AGT. Kita nggak tahu karena ini masih dalam proses vegetatif, karena jaraknya juga beda, jaraknya Jarwo 21. Nah, seperti ini perkembangan padi Zizania di usia 20 hari setelah tanam. Kita sengaja coba keringkan bagaimana, karena kalau padinya biasanya terendam ini juga untuk membuat anakan agak susah. Kita agak keringkan di lahan ini, mudah-mudahan anakannya cepat banyak untuk Zizania. Kita kembali untuk padi Primagol di atas. Nah, yang ini padi aromatik Primagol sahabat tani ya. Ini pola tanamnya sama dengan Zizania, dan di usia yang sama, perlakuan sama. Rupanya anak padi Zizania ini di usia 20 hari anakannya dibandingkan dengan AGT dan Zizania ini lebih banyak padi Primagol ya. Ini padi yang kita buat sampel uji tanam dengan pola tanam 21, ini 41, dan kita akan lihat nanti pola tanam 41 dan 21 ini ada perbedaan enggak anakannya ya, terutama yang sahabat tani kemarin di Jawa. Saya dapat informasi dengan pola tanam 21 anakannya bisa tembus 67 batang per rumpun. Nah, kita cobakan di Lampung apakah padi Primagol ini bisa tembus seperti yang di Jawa. Nah, saya yakin di Jawa ini memang lahannya, tanahnya ini lebih bagus daripada di tempat saya ya sahabat tani ya. Jadi kita lihat kalau dibuat tanam, kita akan turun ke bawah sama dengan di AGT tadi ya. Nah, ini anakannya ya sudah pecah banyak, dan pertumbuhannya juga alhamdulillah ini cukup bagus. Kita sudah lakukan pemupukan dan penyempraian insektisida, kita hajar dengan Incipio
Dan seperti yang sahabat tani lihat, alhamdulillah padinya kelihatan sehat. Mudah-mudahan padi ini terjaga, kita berdoa, kita panen, dan insya Allah padi ini bisa dikembangkan lagi karena ini bisa ditanam kembali. Ya sahabat tani ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf ya jika mungkin saya salah, ya pelakuan terhadap padi saya salah, ada masukan agar lebih bagus, kita tular saja, sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Siapa tahu yang sudah sukses menanam padi AGT atau Primagol atau Zizania ini bisa komen di kolom komentar. Ini loh yang bisa ya, ini yang pola tanam yang bagus, pupuknya ini. Dan terus terang kita sudah melakukan pupuk yang pertama dengan pupuk subsidi ya, urea, Ponska, dan Vertipos ya, sejenis Vertipos yang bahannya itu fosfat ya. Saya ada di video saya kemarin. Sampai di sini, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.